Kepada Ustadz Salim, tafadhol Ustadz, yang silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum ngobrol lebih jauh, saya izin kenalan dulu Ustadz ya. Siap, siap. Saya Zaki Ustadz, ini kebetulan diberikan amanah, salah satu amanah terbesar ini sepertinya di hidup saya Ustadz ini. Masya Allah. Untuk ngobrol dengan Ustadz Salim ini pada sore hari ini. Ya, semoga nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi dan juga mungkin sudah dieko oleh Pak Imam tadi, Ustadz Salim ini jauh-jauh terbang dari Jogja Bapak Ibu untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua. Semoga nanti tausiah beliau memberikan hazanah, pasti memberikan hazanah kepada kita dan semakin memperluas apa yang sudah kita punya pada hari ini. Baik, monggo Ustadz, kami silakan Ustadz, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat. Banyak orang pergi mengaji. Kalau salam belum dijawab semangat, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wa ihtada bihadi wa da'a bi da'wati ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Sadatul afadil, hadratal mukarramin yang kita takdimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus yang kita takdimi Kepala Departemen Ekonomi Syariah Bank Indonesia Bapak Imam Hartono beserta seluruh jajaran, yang kita takdimi Bapak Saminan dan Bapak Priyono juga dari Bank Indonesia, Mas Zaki moderator kita, yang sangat-sangat kita takdimi perwakilan dari Masjid Istiqlal mewakili guru kami Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA. Hadir bersama kita ada Bapak Ismail Cawidu, ada Bapak Abu Hurairah, dan seluruh hadirin hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, solihin, solihat, termasuk yang belum kawin dan belum sunat. Barakallahu fikum ajmain. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya di waktu-waktu yang semakin berharga, semakin mahal ini, semakin penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Allah menghimpun kita sore hari ini di masjid kebanggaan kita semua, Masjid Istiqlal, dan alhamdulillah bermajelis ilmu bersama para pegiat halal lifestyle, gaya hidup halal, dan juga dengan dukungan penuh dari Bank Indonesia maupun Masjid Istiqlal untuk kita bersama-sama mengkaji tentang halal lifestyle untuk semua. Maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, dan semoga menjadi peninggi derajat kita di sisi Allah, dan semoga menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pula duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitim min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim wa sahih. Tidak berkumpul satu kaum di rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitabullah dan mengkaji isinya, melainkan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah.
Rahmat Allah itu 100 bagian. Yang satu bagian diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya mencukupi untuk semua makhluk. Maka melekat pada sifatnya Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, kasihnya tidak pilih-pilih. Semua dapat, hewan dapat, tumbuhan dapat, manusia dapat, jin dapat, yang kafir dapat, yang mukmin dapat, yang muslim dapat, yang musyrik dapat, semua dapat. Kasihnya Allah. Satu bagian melekat pada sifatnya Ar-Rahman ini. 99 melekat pada sifatnya Ar-Rahim, Zat yang Maha Penyayang, sayangnya tiada batas berbilang. Maka dia diberikan oleh Allah kepada yang beriman dan bertakwa, sempurna dikaruniakannya di akhirat, di dunia dicicip-cicipkan sebagai kenikmatan imaniyah. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan kasih sekaligus sayangnya Allah. Karena kalau hanya dikasih, kata guru-guru kita dulu, jangan seneng dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang, gitu ya. Jadi jangan seneng dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Ada Fir'aun dikasih kekuasaan tapi tidak disayang. Ada Qarun dikasih harta tapi tidak disayang. Ada Abu Lahab dikasih nasab keturunan mulia tapi tidak disayang. Tapi mari kita berusaha agar disayang, karena kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Anaknya ayah bunda semua, misalnya ada yang umur 3 tahun, 4 tahun, minta gunting, minta pisau, minta korek, minta senapan, minta bensin. Dikasih nggak Pak? Kenapa kalau tidak dikasih? Karena sayang. Maka mungkin doa-doa yang belum dikabulkan itu karena sayang. Ini rahmat Allah. Dan dinaungi sayap-sayap malaikat, karena malaikat menaungkan sayapnya sambil memohonkan ampunan untuk kita semua sepanjang majelis ini. Ketika majelis ini ditutup, nanti dia akan menghadap Allah dan berjanji menjadi saksi kebaikan kita, memohonkan surga dan perlindungan dari api neraka nanti ketika kita menghadapi pengadilan Allah. Jadi makin sering Bapak Ibu hadir majelis taklim, itu sebenarnya rekrutmen pengacara, merekrut pembela-pembela yang kelak akan membela kita di hadapan Allah. Semakin banyak hadir majelis ilmu, makin banyak malaikat yang kelak akan membela. Karena malaikat yang hadir majelis ini beda dengan yang nanti datang kultum terawih, beda lagi dengan yang besok kultum subuh. Itu semuanya nanti ngumpul menjadi pembela hamba tersebut di depan pengadilan Allah. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Mudah-mudahan dengan bermajelis ingat kepada Allah, maka kita semua tentram hatinya, tenang pikirannya. Karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya mengingat Allah yang menjadi sumber ketenangan kita. Karena kalau ingat makhluk bikin gelisah Pak. Kalau ingat Allah bikin tenang. Kalau ingat makhluk bikin gelisah. Contoh, ingat motor gelisah, apalagi ingat cicilannya. Ingat rumah gelisah, apalagi ingat kontrakannya belum dibayar. Ingat, jangankan ingat anak, ingat anak sendiri aja gelisah, apalagi ingat anak orang tambah gelisah. Ingat istri sendiri aja gelisah. Yang ini jangan dilanjutin ya. Barakallahu fikum. Jadi tentram karena ingat kepada Allah. Yang keempat, wa dzakarakumullahu fi man indah. Keutamaannya berkumpul seperti ini, disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua lebih terkenal di surga daripada di dunia. Mudah-mudahan dengan begitu kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Kalau sudah terkenal di langit, terkenal di surga, hanya soal waktu cinta Allah itu juga turun dan cinta manusia pun ikut. Tapi kalau terkenal di dunia itu repot dan orang cepat lupa.
Di bandara mau check-in, karena terkenal petugas check-in minta foto. Hampir terlambat pesawatnya. Masuk pesawat harus ngangguk ke semua penumpang karena duduknya belakang itu. Mari semua menyapa. Susah. Tapi itu cepat sekali hilang, Pak. Ada yang setahun yang lalu masih setiap hari muncul di TV, lalu meninggal dunia, hari ini sudah nggak bisa live. Sudah nggak lagi muncul di TV. Namanya sudah nggak disebut. Sejarah hidupnya cuma 3 baris. Nama fulan, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Di nisan yang berlumut. Ya Allah, cepat sekali dunia ini melupakan. Tapi kalau kita terkenal di sisi Allah di langit, Masya Allah, nanti bahkan mungkin ribuan tahun dari sekarang orang masih kenal. Contohnya Nabi Ibrahim. Pas Nabi Ibrahim hidup, itu yang kenal sedikit, yang sayang sedikit, yang mendoakan sedikit. Hari ini di seluruh dunia 2 miliar muslim kenal, 3 miliar Kristen kenal, jutaan orang Yahudi kenal, bahkan yang bukan muslim, bukan Kristen, bukan Yahudi juga kenal Nabi Ibrahim. Dan bahkan kita semua sekarang setiap tahiyat, katakanlah dari 2 miliar muslim ada 500 juta lah yang sholat. Setiap hari 9 kali minimal mengatakan kama sholaita ala Ibrahim, kama barok ta'ala Ibrahim. Disebut-sebut terus namanya. Apalagi kalau Nabi Ibrahim memanggil. Dulu Nabi Ibrahim diperintahkan, Ibrahim panggil manusia untuk berhaji. Kata Ibrahim, gimana caranya manggil ya Allah? Gak punya sound system, gak punya pengeras, gak punya akun Instagram, gak punya Facebook, gak punya WhatsApp. Tapi Allah mengatakan tugasmu manggil, aku yang mendatangkan. Hari ini memenuhi panggilan Nabi Ibrahim di Yogyakarta, antrinya 35 tahun. Daftar sekarang berangkatnya 35 tahun lagi. Di Sulawesi Selatan antrinya 49 tahun. Masya Allah ya. Tapi Bapak Ibu, saya berdoa mudah-mudahan semua yang di depan saya, jamaah hadirin berkesempatan menjadi para tamu Allah, berziarah ke kota Makkah Al-Mukarramah menjadi tamu-tamu Allah, berziarah ke Madinatul Munawwarah mengunjungi kekasih tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Umar Al-Mutahhar, kalau mau cepat amalannya 3 surat. 1 surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisyin, karena nanti ada falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka menyembah Tuhan Ka'bah ini. Kalau Ka'bahnya ini dekat apa jauh? Dekat, maka insya Allah nanti mendekatkan Ka'bah. Yang kedua surat Atin, watini wazaitun, karena nanti ada kalimat wahadal baladil amin, dan negeri aman yaitu kota Mekah ini. Kalau kota Mekahnya ini sering-sering dibaca, insya Allah mendekatkan ke kota Mekah. Jadi 1 Al-Quraisy, 2 Atin, kata Habib Umar. Yang ketiga surat Tanah. Surat Tanah, kalau punya lebih dari 1 bolehlah itu gitu ya. Surat Tanah itu insya Allah bisa untuk haji furoda atau untuk haji plus, jadi berangkatnya lebih cepat. Tapi tidak apa-apa kalau nggak punya surat Tanah, surat pertama dan kedua tadi Atin dan Al-Quraisy, nggak apa-apa ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan semuanya menjadi tamu-tamunya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, halal itu satu panggilan yang di dalam Al-Quran Allah manggilnya itu ketiga mukhatab atau 3 yang dipanggil untuk mengkonsumsi yang halal. Yang pertama, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Allah memanggil para rasulnya untuk hanya mengkonsumsi yang halal, untuk hanya memakan yang halal, untuk hanya memakai yang halal di dalam hidupnya. Yang kedua, panggilan halal untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka orang beriman juga dipanggil untuk mengkonsumsi yang halal, memakai yang halal, bahkan yang thayyib, yang baik-baik. Dan yang ketiga, panggilan mengkonsumsi yang halal, memakai yang halal itu untuk seluruh manusia.
Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, konsumsilah dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan dengan cara yang halal dan juga thayyib. Di surat Al-Baqarah ayat ke-168. Jadi kita semua dipanggil untuk mengkonsumsi yang halal. Kalau Rasul dan orang beriman dipanggil untuk mengkonsumsi yang halal, karena bagi keimanan kita Bapak Ibu, halal tidaknya yang kita makan, yang kita pakai berpengaruh besar terhadap kemesraan kita dengan Allah. Kok bisa begitu Ustadz? Karena Nabi pernah cerita begini ketika kemudian menyebut tentang mengkonsumsi yang halal. Ada seseorang, dia sedang musafir, orang yang bepergian. Orang musafir itu doanya makbul, mustajab, doanya dikabulkan. Jadi Bapak Ibu kalau sedang safar, sedang bepergian, banyakin berdoa, karena doanya musafir itu mustajab. Rasulullah cerita lagi, orang yang musafir itu wahwa shaim, dia dalam keadaan puasa. Dan orang yang puasa juga doanya mustajab. Orang yang puasa doanya mustajab. Maka lagi puasa banyakin doa, karena doanya mustajab. Yang ketiga, wahwa madlum, orang ini terdolimi. Jadi di tengah padang pasir barangnya dicuri orang, bekalnya diambil orang. Sudah musafir, dia puasa, dia dalam keadaan terdolimi. Orang terdolimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Kalau berdoa pasti dikabulkan. Yang keempat, kata Nabi SAW, orang ini menengadahkan tangan ke langit. Kalau tangan sudah menengadah ke langit, dalam hadis lain Rasulullah bersabda, siapa yang menengadahkan tangannya memohon kepada Allah, maka Allah malu kalau sampai nggak ngasih. Allah akan merasa malu kalau sampai nggak ngasih. Jadi coba perhatikan orang ini tadi, dia memiliki 4 hal, yang 1 hal saja sudah cukup untuk membuat doanya dikabulkan. Musafir, puasa, terdolimi, angkat tangan, bermunajat. Ini orang yang 1 saja dari 4 ini dia punya, maka doanya akan mustajab, makbul. Apalagi ini 4 hal ada pada dirinya. Tapi perhatikan apa yang disabdakan Rasulullah kemudian, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya sementara dia makan yang haram, sementara pakaiannya pakaian yang haram. 2 yang haram di tubuhnya, yaitu makanan yang dikonsumsi dan yang dipakai, membuat doa yang seharusnya, kalau 4 itu berarti quadruple mustajab gitu ya. Bukan cuma double, bukan cuma triple, tapi quadruple mustajab. Doa yang seharusnya mustajab itu menjadi terhalang gara-gara makanannya haram, gara-gara pakaiannya haram. Subhanallah, ini penting sekali Bapak Ibu. Dulu ada sahabat terkenal namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pemanah ulung Bapak Ibu. Dan dia ini sepupunya ibunda Nabi Sayyidah Aminah binti Wahab. Maka Nabi kalau manggil Sa'ad bin Abi Waqqas paman, meskipun jauh lebih muda, tapi kedudukannya adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman dari pihak ibu, dalam bahasa Arab disebut khal. Pada suatu hari Nabi SAW itu bersabda, ketika beliau sedang bepergian, pasang tenda, istirahat, maka Nabi SAW bersabda, siapa ya yang malam ini orang soleh yang bisa menjaga kami? Ini Nabi SAW itu kalau meminta seperti ini bukan karena beliau itu takut atau khawatir diserang. Karena dulu pernah kejadian para sahabat yang ronda, tapi ketika ada suara bergemuruh di luar kota Madinah dikira musuh datang, para sahabat yang ronda baru mau meriksa, Rasulullah sudah datang dari arah datang suara itu mengatakan, tenang, tenang, cuma angin gitu. Nah ini malam itu Rasulullah bertanya, siapa ya yang kira-kira malam ini bisa jagain? Akhirnya majulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya ya Rasulullah, saya akan berjaga. Lalu Rasulullah masuk ke tenda, Sa'ad bin Abi Waqqas berjaga.
Nah, kerennya Sa'ad bin Abi Waqqas itu penuh inisiatif. Kalau kita disuruh jaga ya jaga doang ya. Suruh jaga ya udah jaga. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas itu kepikiran, nanti malam Rasulullah pasti sholat tahajud. Nanti malam Rasulullah pasti sholat tahajud. Kalau sholat tahajud perlu apa? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas nyiapin air wudhu untuk Rasulullah nanti malam sholat tahajud. Jadi malam-malam Rasulullah bangun mau sholat tahajud, mau cari air wudhu, Sa'ad bin Abi Waqqas langsung bilang, ini air wudhunya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah senang sekali. Sa'ad bin Abi Waqqas inisiatif menyediakan air wudhu. Setelah selesai berwudhu, beliau tanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, kamu pengen apa? Biar saya doakan untukmu. Kamu pengen apa? Biar saya doakan untuk kamu, kata Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita ditawari Rasulullah begitu, kira-kira jawab apa Bapak Ibu? Rasulullah nawarin, kamu pengen apa? Aku yang mintain kepada Allah, aku yang doain. Mas Zaki pengen apa? Kira-kira kalau ditawari Rasulullah? Rumah kalau ya Ustaz ya. Pengen rumah, pengen apa lagi? Onta kalau dulu. Onta gitu ya. Atau bahkan mungkin kalau ditawari Rasulullah yang berdoa begitu, kita minta, saya nanti jadi temanmu di surga ya Rasulullah gitu ya. Jadi kita minta yang Masya Allah, banyak mintanya. Anda tahu Sa'ad bin Abi Waqqas minta apa? Ini namanya cerdas. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas minta begini, ya Rasulullah, doakan agar semua doa saya dikabulkan Allah. Nah, itu jadi kalau sekali doanya Rasulullah dikabulkan, nanti doanya Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan terus, kan begitu? Cerdas gak? Cerdas, itulah sahabat Nabi. Jadi cerdas sekali, ditawarin mau didoain supaya apa? Supaya semua doa saya dikabulkan. Maka Rasulullah ketawa dengar kalimat Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian beliau mengatakan, wahai Sa'ad, kalau begitu bantulah aku dengan memperbaiki makananmu. Bayangkan, Masya Allah, syaratnya kalau kamu mau doamu selalu dikabulkan Allah, syaratnya adalah perbaiki makananmu, perbaiki konsumsimu, perbaiki gaya hidupmu, pastikan semuanya halal, agar jangan sampai seperti musafir yang tadi, yang puasa, yang terdolimi, yang mengangkat tangan ke langit tapi tidak dikabulkan Allah. Karena apa? Karena doanya terhalang oleh gaya hidup haram, makan haram, minum haram, kemudian memakai yang haram, kosmetiknya mungkin haram, jangan-jangan berbagai alat yang bersentuhan dengan kulitnya, dari pembersih, dari pelembab gitu ya, belum halal. Maka itu bisa menjadi penghalang dari doa-doa kita sampai kepada Allah. Maka penting orang beriman itu bergaya hidup halal. Karena apa? Karena itu untuk menjaga kemesraan dengan Allah. Itu untuk yang beriman. Pertanyaannya, kok manusia secara umum juga dipanggil untuk bergaya hidup halal sama Allah? Karena gaya hidup halal itu adalah gaya hidup yang membuat kualitas hidup kita kualitas hidup terbaik, the best yang bisa kita rasakan dalam kehidupan. Apa buktinya Pak Ustadz kalau halal itu the best? Saya cerita tentang sebuah penelitian di Departemen Pertanian dan Pangannya Jerman. Penelitian ini membandingkan metode penyembelihan halal dengan metode penyembelihan ala Eropa. Kalau ala Eropa itu binatang yang mau disembelih itu dipukul dulu pakai palu namanya stunning. Pukul bagian pelipis, apa sini namanya? Bagian tengah dahinya. Itu dipukul supaya pingsan. Jadi binatangnya dipingsankan dulu. Supaya apa? Asumsinya binatang kalau pingsan, kalau disembelih nggak merasa sakit. Tapi itu asumsi. Penelitian ini akan membuktikan sebaliknya. Jadi ada dua sapi diberi perlakuan untuk disembelih. Yang satu sembelih cara Islam, yang satu sembelih cara stunning tadi, cara barat. Jadi yang satu dipukul pakai palu supaya pingsan terlebih dahulu.
Lalu dua sapi ini masing-masing di otaknya dan jantungnya dipasang alat pemindai, namanya EEC, elektroencephalograph, EEG, dan ECG, elektrokardiograf. Jadi dipantau otaknya dan dipantau jantungnya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Untuk binatang yang di stunning dipingsankan dulu, lalu disembelih ini, maka dipantau otaknya, dipantau jantungnya. Ketika pisau dipotongkan ke binatang yang sudah dipingsankan dengan teknik Eropa ini, stunning ini, ketika disembelih ternyata bagian otak yang merasakan sakit itu aktif. Grafiknya begitu aktif. Artinya ternyata meskipun pingsan dia merasakan sakit. Begitu sudah dipotong, maka binatang ini kemudian langsung jantungnya berhenti. Karena jantungnya berhenti, maka stunning ini ketika sembelih, darah yang keluar sedikit. Darah yang keluar sedikit. Sebaliknya yang disembelih dengan cara Islam, kan sadar sapinya. Begitu kemudian pisau memotong 3 salurannya, set, sapi ini kaget. Bah! Kaget Bu. Sakit nggak kaget itu? Kaget itu sakit nggak? Enggak. Ternyata bagian otak yang dipantau, bagian otak yang merasakan sakit ketika dipantau, ini biasa-biasa saja. Jadi dia tidak sakit, cuma kaget. Apa akibat kaget? Akibat kaget jantungnya berkontraksi. Jantung berkontraksi itu menarik darah dari semua bagian tubuhnya untuk dibawa ke pembuluh jantung. Begitu ini dipotong tadi, karena darah sudah ditarik oleh jantung ke pusat semuanya, begitu terbuka saluran darahnya, suor keluar darah yang sangat banyak sekali. Mari kita bandingkan dua hal tadi. Yang disembelih dengan teknik stunning, satu, ternyata tetap merasa sakit. Sedangkan yang disembelih dengan cara Islam itu cuma kaget tapi tidak sakit. Yang kedua, yang disembelih dengan cara stunning karena sudah pingsan, maka ketika dipotong jantungnya tidak aktif, sehingga darah yang keluar itu cuma sedikit. Darah masih bertahan di dalam daging-daging yang ada di tubuh sapi. Sementara dalam cara sembelih Islam, begitu dipotong karena kaget, jantung berkontraksi menarik semua darah, mengumpulkannya di pembuluh jantung, dipotong pembuluh nadi yang lehernya, keluar darahnya di situ bersih, sehingga daging ini sedikit darah yang terkandung di dalamnya. Apa akibatnya Bapak Ibu? Daging yang dihasilkan dari cara penyembelihan teknik Islam jauh lebih sehat, awet, berkualitas, tidak mengandung banyak bibit penyakit. Karena yang ada bibit penyakitnya mayoritas ada di dalam darah yang kemudian sudah dikeluarkan. Sementara yang teknik stunning tadi, darahnya menjadi low quality meat, daging berkualitas rendah, karena masih mengandung banyak darah, mudah membusuk, mudah berpenyakit, menjadi tempat hidup berbagai mikroba yang bisa membahayakan tubuh. Jadi Bapak Ibu, dari satu aspek ini saja, maka yang namanya halal itu unggul. Makanan yang disembelih, daging yang dihasilkan dengan cara halal, itu menjadi daging berkualitas tinggi. Maka sejak saat itu, dari penelitian itu, di mana-mana, bahkan negara yang paling sekuler, negara yang paling ateis, kemudian berlomba-lomba untuk menjadi negara penghasil daging halal. Selandia Baru, Australia itu 80% penduduknya tidak mengakui Tuhan. Tapi kalau soal daging halal, kenapa mereka mempelopori? Selain karena pasarnya besar, dijual kemana-mana laku, ini juga daging berkualitas tinggi. Demikian pula New Zealand, demikian pula Jerman, demikian pula kemudian Swiss, demikian pula berbagai negara di Eropa kemudian menjadi pelopor daging. Standar kerennya itu kalau halal.
Karena apa? Karena darahnya sudah dipompa maksimal keluar sehingga menghasilkan daging yang sangat berkualitas. Jadi kalau kita meyakini dengan iman bahwa segala sesuatu yang diturunkan Allah sebagai aturan itu pasti the best untuk seluruh manusia, kita pede untuk menghadirkan halal ini bukan milik kami semata muslim, karena yang dipanggil untuk halal bukan cuma muslim tapi semua manusia. Ayo semuanya mengkonsumsi yang halal, karena kalau halal pasti keren, kalau halal pasti lebih sehat, kalau halal pasti kualitasnya lebih tinggi. Itu yang kita katakan. Maka di Amerika Serikat, tepatnya bermula di kota New York, tepatnya di kawasan yang disebut sebagai Times Square, itu dulu ada imigran asal Mesir yang kemudian membuka sebuah gerobak. Gerobak ini jualannya adalah roti pita Arab yang lebar, diisi nasi gurih yang sangat enak, atasnya daging kebab yang sangat gurih dan lezat, di atasnya dikasih selada dan sayuran, juga saus yang pedas dan enak, gitu ya. Lalu itu dijual pakai merek The Halal Guys. Pakai merek apa, Pak? The Halal Guys. Dulu dia pikir jualan itu hanya untuk melayani muslim, karena banyak supir-supir muslim, orang yang bekerja di Times Square itu banyak yang muslim. Mereka bingung kalau makan siang karena di situ burgernya tidak halal, sandwichnya tidak halal, gitu ya. Berbagai macam pilihan makanan tidak halal. Dia jualan, niatnya jualan sama muslim. Tapi begitu yang lain pada nyicipin, wih, ternyata The Halal Guys enak. Maka setiap hari antriannya mengular, dan itu 90% pembelinya akhirnya bukan muslim atau belum muslim. Masya Allah. Dan The Halal Guys menjadi kampanye tentang bahwa yang halal itu enak loh. Yang halal itu gizinya cukup, karena dia mencantumkan angka nutrisinya, nasinya berapa kalori, begitu ya, kemudian protein dari dagingnya seperti apa, kemudian dapat serat dari sayur-sayurnya, vitamin, mineral. Nih loh, halal itu enak, dan halal itu bergizi, dan halal itu laris, gitu. Itu yang kemudian terjadi di kasus The Halal Guys di New York. Dan itu Masya Allah terkenal sampai sekarang. Bapak Ibu, mudah-mudahan satu saat setelah haji atau umroh mampir Amerika, ngicipi The Halal Guys di tempat aslinya. Karena konon di sini ada, dulu ada di Plaza Senayan kalau nggak salah. Wallah alam sekarang di mana. Tapi ini The Halal Guys ini menjadi dulu sebuah strategi kampanye untuk mengkampanyekan makanan halal. Ini yang kemudian membawa kita kepada tadi semangat bahwa halal lifestyle itu untuk semua. Yang namanya pariwisata muslim friendly, yang ramah muslim, yang halal, itu bukan cuma untuk kita yang muslim, karena yang non muslim pun jadi tenang, karena pariwisatanya keluarga. Kalau nggak muslim friendly, nanti disediakan alkohol yang ternyata kalau suaminya mabuk, marah-marah, mukulin istrinya padahal lagi staycation, padahal lagi piknik, begitu kan? Apalagi kalau kemudian tidak muslim friendly menyediakan, naudzubillah, ada prostitusi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ketika diselenggarakan dengan cara profesional dan baik, iya, halal bikin tenang itu bukan cuma untuk muslim. Halal bikin tenang untuk semua orang. Halal bikin tenang untuk semua umat manusia dalam berbagai aspeknya. Demikian pula kosmetik. Terbukti kosmetik dari bahan produk halal itu lebih aman, karena sertifikasi halal terhadap kosmetik itu juga dengan mencantumkan, mengikuti tentang soal
toyibannya. Jadi tidak boleh ada bahan yang berbahaya, yang justru mengandung bahan-bahan kimia yang merugikan dan lain sebagainya. Maka tenang kalau sudah sertifikasi halal, kosmetiknya, pembersihnya, bedaknya, foundationnya, make upnya, semua. Karena sekali lagi tadi, halal itu a higher quality of life, hidup dengan kualitas yang lebih tinggi. Karena dengan halal bagi umat Islam tentram karena menjaga kemesraan dengan Allah, supaya doa-doanya mustajab, supaya rizkinya lancar, supaya komunikasinya dengan Allah, ittisalnya billah menjadi sesuatu yang akrab, mesra. Tapi bagi yang belum muslim sekalipun, dia menjadi sumber ketentraman, dia menjadi sumber ketenangan, dia menjadi kualitas hidup yang lebih tinggi, dia menjadi kebaikan yang lebih besar. Dan itu kemudian insya Allah, ya kata Imam Ahmad bin Hambal, makanan halal itu melembutkan hati. Hati yang lembut mudah menerima kebenaran. Maka kalau ada yang belum muslim tapi terbiasa mengkonsumsi yang halal, yang thayyib, maka lama-lama insya Allah hatinya lembut, dan hanya soal waktu nanti dia bisa menerima kebenaran. Itulah keberkahan, kebaikan dari gaya hidup halal kita dalam berbagai aspek tadi, dari makanan, minuman, kosmetik, farmasi, obat-obatan, sampai kemudian modest fashion, ya, pakaian-pakaian yang sopan. Ustadz Salim kok itu pakaiannya pakai warna-warni, itu apa? Ini lurik namanya Bapak Ibu. Ini bagian dari cara saya mempromosikan tenun lurik sebagai warisan budaya bangsa kita. Nah, karena kalau batik kata Eyang Habibie sudah banyak yang pakai. Ini juga produk asli Indonesia, perajinnya menggunakan alat tenun bukan mesin di desa-desa. Dan ini insya Allah bagian dari kita berpihak kepada saudara-saudara kita, para UMKM yang membuat lurik gitu. Kemudian modest fashion gitu ya, jilbab-jilbabnya muslimah Indonesia, itu insya Allah cuma soal waktu, dia akan menjadi trendsetter untuk fashion dunia. Kalau fashion dunia yang seksi-seksi itu biar di Paris ya, biar di Milan, biar di New York gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau fashion muslimah yang solihah, yang keren, fashion muslim ya, kita nyebutnya aja baju koko ya, saking kita juga cinta kepada koko-koko gitu ya. Itu Masya Allah, dengan adaptasi budaya kita yang sangat luar biasa, sangat indah. Kita perkaya mungkin dengan bordir, kita perkaya dengan songket, kita perkaya dengan berbagai variasi yang batik dipadukan menjadi pakaian muslim yang indah luar biasa. Itu kita insya Allah seperti disampaikan oleh Pak Imam tadi, untuk menjadi salah satu pusat halal lifestyle dunia. Itu insya Allah di masa yang akan datang akan kita capai. Semua orang itu referensinya, jilbab yang keren kayak apa ya? Coba lihat fashion show yang ada di Jakarta dan Bandung, nah gitu ya. Seperti apa? Kemudian makanan yang halal dan enak. Makanan Indonesia halal dan enak. Jadi beberapa waktu yang lalu saya menghadiri acara dari Kibar. Kibar itu keluarga Muslim Indonesia di Britania Raya, dan saya bertemu dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Bersatu Britania Raya, Bapak Desra Percaya. Kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana membawa kuliner halal Indonesia ini ke pentas dunia. Karena orang tahunya makanan Asia itu Chinese food, Japanese food, Thai food, Vietnamese food gitu ya. Nah, kata Pak Desra, masalah kita apa ya Ustadz? Saya bilang, kemarin juga saya sampaikan di IMSA, di Muktamar Indonesia Muslim Society in Amerika di Austin, Texas. Wah Pak Ustadz kok sampai mana-mana? Ya jelek-jelek begini Pak gitu ya. Alhamdulillah 5 benua sudah saya injak semua kan gitu. Nah itu ternyata kita perlu fokus Bapak Ibu, karena makanan Indonesia ini terlalu banyak. Kalau orang cari makanan Thailand itu apa? Tom yum gitu ya.
Makanan Cina itu apa? Makanan Jepang itu apa? Sushi, ramen gitu. Nah, kita perlu fokus memperkenalkan misalnya rendang gitu ya. Kalau soto, pilih salah satu soto, karena soto di Indonesia ini adalah dari Sabang sampai Merauke ada sotonya semua gitu ya. Nah, kita kenalkan yang seperti itu menjadi kuliner halal, yang lezat, yang gizinya mencukupi, yang bisa menjadi wakil dari halal lifestyle, sekaligus yang menunjukkan bahwa halal itu bukan cuma untuk muslim, tapi menjadi kualitas yang lebih baik dan menjadi rasa yang lebih enak, menjadi hidup yang lebih nyaman, menjadi hidup yang lebih tentram untuk semua kalangan. Itu tugas kita bersama Bapak Ibu untuk menjadi orang-orang Indonesia. Dan tentu menariknya soal rizki itu memang Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala mengatur demikian indah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Tapi satu poin dari pembelajaran tentang rizki itu, salah satunya yang saya pelajari adalah, pernah nggak dulu waktu kecil minta uang sama bunda, sama ibu, sama mama? Bu, minta uang 5.000. Apa respon pertama bunda kalau kita minta seperti itu? Tanya, buat apa? Ya kan? Iya. Maka dalam hidup ini sebenarnya akan sangat lebih aman, indah, dan mustajab kalau setiap kali meminta kepada Allah, kita itu menyertakan buat apa. Jadi saya dulu ada cerita pasangan suami istri menikah, kemudian mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil di dalam gang, nyusup masuk gitu ya. Suaminya bilang, maaf ya dek, kontrakannya kecil, rumahnya sempit. Gak apa-apa mas, dan ini masih nyewa ya dek. Gak apa-apa, kan punya rumah itu gak wajib. Oh iya ya mas ya. Yang wajib itu sholat. Wah keren gitu kan. Terus ternyata istrinya ini pintar memperbesar rumah pak. Bagaimana cara istrinya ini memperbesar rumah? Tiap sore dia beli jajan pasar, meskipun cuma sedikit, ada beberapa. Lalu dia kumpulin anak-anak tetangga untuk datang makan jajan pasar, lalu ngaji. Makin hari anak-anak yang datang makin banyak, makin banyak, rumah itu nggak cukup. Sehingga akhirnya ternyata Allah beri kemampuan kontrak rumah yang lebih besar. Kalau di rumah yang lebih besar itu kemudian makin banyak anak yang datang ngaji, setor hafalan ya. Dia malah merekrut pengajar yang lain sampai bisa menggaji pengajar itu di rumah kontrakan yang lebih besar ini. Sampai satu hari anak-anak itu main krayon di dinding, dicoret-coret begitu kan. Terus ketahuan sama pemilik rumah gitu ya, ketahuan sama induk semang. Ditegur, dimarahin, anak-anaknya disuruh pulang. Lalu si istri ini nangis, ya Allah, cuma anak-anak nyoret-nyoret tembok pakai krayon, kan besok bisa dicat lagi. Itu kok sampai dimarahin, kasihan nanti kalau nggak mau ngaji lagi gimana. Istrinya nangis begitu, suaminya berdoa, ya Allah, kalau memang punya rumah itu baik ya Allah, bisa untuk kami ajak anak-anak ngaji di rumah kami sendiri, dan tidak ada yang memarahi kalau nyoret-nyoret dinding, sehingga mereka bisa belajar dengan tenang. Ya sudah ya Allah, kalau begitu kami nggak keberatan dikasih rumah. Loh memangnya ada orang yang keberatan dikasih rumah? Loh ada pak, karena punya rumah itu nanti ada hisabnya di akhirat. Ditanya sama Allah, buat apa? Kamu ambilnya dari mana, dipakainya buat apa? Sama tadi dengan pertanyaan ibu. Jadi ternyata dengan itu ternyata dimudahkan lagi sama Allah untuk bisa beli rumah. Habis beli rumah, ketika yang ngaji makin banyak, ternyata rumahnya harus dibikin lantai 2. Kok ya ada rezekinya untuk bikin lantai 2? Tabarakallah. Jadi ketika kita kemudian mengikhtiarkan suatu jalan rizki bekerja, salah satu cara untuk memperlancarnya adalah dengan menjawab kepada Allah. Kira-kira kalau Allah tanya buat apa, jawaban kita kayak apa? Ya Allah, saya pengen punya mobil. Buat apa? Ini tetangga saya ya Allah setiap hari cuci darah, seminggu 3 kali, nggak ada yang nganter, anak-anaknya merantau jauh ya Allah. Kalau saya punya mobil kayaknya saya bisa anter untuk cuci darah ya Allah ke rumah sakit biar nggak kehujanan. Ya nanti sambil istri anak saya numpang pergi sekolah, pergi ke pasar.
Setiap yang kita minta lalu ada alasannya begitu, maka insya Allah akan lebih mudah diijabah oleh Allah daripada permintaan-permintaan yang kadang-kadang tidak ada alasannya. Jadi bunda seperti itu. Saya tadi ada konsultasi, istrinya PNS, suaminya sudah 9 tahun mencoba berbagai macam usaha, itu gagal terus, sampai suaminya ini nggak pernah ngasih nafkah ke istri dan bahkan pinjem modal kepada istri. Ini gimana ya Pak Ustadz begini, padahal saya sebagai istri kan pengennya justru dinafkahi, lah ini kok saya malah nanggung. Bu, sekarang suami diminta untuk merutinkan, meskipun harus menyisihkan setiap pekan, setiap bulan, minta suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak, meskipun bisnisnya belum menghasilkan. Karena selama ini bisnisnya suami nggak pernah menghasilkan karena dia belum mau menafkahi. Kalau sudah mau menafkahi, maka bukan cuma rezekinya dia yang akan lewat dia, tapi rezekinya anaknya, rezekinya istrinya. Pasti insya Allah bisnisnya akan jalan. Jadi hal seperti ini kadang-kadang luput. Jadi bunda, insya Allah optimis bunda, barokah atas semua ikhtiarnya, dan nanti bisa berbagai macam skema, termasuk belajar tentang berbagai macam transaksi dalam Islam yang halal, yang penuh berkah. Insya Allah menjaga dari riba, menjaga dari gharar, menjaga dari hal-hal yang tidak sesuai dengan halal lifestyle. Insya Allah berkah semua. Yang kedua Pak, Masya Allah, betul memang ada penjelasan ulama terkait hal yang semacam ini. Ada doa seseorang yang ditunda oleh Allah karena Allah berkenan untuk mendengarkan rintihannya, mendengarkan keluhnya, mendengarkan munajatnya. Maka dari itu di bulan Ramadan ini sebenarnya kita dididik sama Allah. Untuk apa? Supaya kita berdoa bukan hanya saat susah, tapi berdoa saat senang. Kapan itu? Saat berbuka puasa. Kata Nabi SAW, dikala berbuka puasa doaun la yurad, ada doa yang tidak tertolak, ada doa yang mustajab. Pertanyaannya, ketika buka puasa itu seneng atau susah? Seneng. Tapi selama ini kita biasanya kalau berdoa pas susah atau pas seneng? Pas susah. Pas ada masalah atau baik-baik saja? Pas ada masalah. Pas sempit atau lapang? Pas sempit, ya kan? Selama ini kita banyak berdoa kalau begitu kan? Padahal tadi Allah itu suka kalau diminta. Nah, coba kita gabungkan dua pernyataan ini. Kita berdoa di saat susah. Allah suka kalau kita berdoa. Maka kalau Allah suka kita berdoa, kita akan dikasih apa? Susah, supaya mau berdoa. Tapi kita di bulan Ramadan latihan berdoa di saat seneng. Tahu bedanya Bapak Ibu? Orang yang datang kepada kita hanya di saat susah, orang yang datang kepada kita hanya di saat butuh, orang yang datang kepada kita hanya di saat sempit, itu namanya modus. Betul? Tapi orang yang bisa datang kepada kita di saat seneng, itu sudah mulai tanda-tanda akrab, tanda-tanda cinta, tanda-tanda sayang. Sama di Ramadan ini kita dilatih sama Allah berdoa di saat seneng supaya kita bisa cinta sama Allah. Karena kalau datangnya cuma saat susah, itu namanya modus. Dan memang Pak, penjelasan hadis tadi adalah untuk orang-orang modus, maka biasanya dibikin banyak susah sama Allah supaya banyak berdoa. Tapi untuk orang yang pandai bersyukur, yang senang berdoa, maka diberikan oleh Allah kesenangan. Supaya apa? Karena wah ini senang aja berdoa, kasih senang aja, soalnya dia berdoa terus gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Matur nuwun Ustaz. Ini tadi apa namanya penyampaiannya, penjelasan juga dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya, saya rasa melengkapi Ustaz apa yang telah Ustaz sampaikan. Untuk melengkapi lagi yang disampaikan Ustaz tadi, kita juga memberikan kuis kepada Bapak Ibu yang bisa di-scan di sebelah kiri dan kanan pilar masjid. Nanti akan kita berikan waktu 10 menit sampai link itu ditutup untuk Bapak Ibu mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti kita akan berikan konfirmasi dan hadiah untuk Bapak Ibu yang bisa menjawab secara cepat dan tepat tentunya. Baik, mulai dari sekarang Bapak Ibu bisa mengisi.
Matur nuwun Ustadz, sepertinya kita sudah berada di akhir sesi tausiah pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Salim pastinya akan menambahkan hasanah keilmuan kita, utamanya mengenai gaya hidup halal Ustadz. Matur nuwun kepada Ustadz Salim, kami persilakan untuk kembali ke